Shalom, selamat malam, salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Pada malam ini saya kembali ingin membagikan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan dan refleksikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk saudara sekalian diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Tentunya dari ayat-ayat yang kita akan baca, saya akan memberikan refleksi secara teologis dan praktis untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara sekalian untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami mengerti dan Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita membuka dari ayat-ayat Alkitab. Injil Matius pasal 10, ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan Tibedius, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari kota itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara dan saya yang menyimpan firman ini dan melakukannya. Hal yang pertama kita pelajari dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, yaitu Allah menyatakan rancangannya melalui anaknya Yesus Kristus yang inkarnasi, hadir di tengah-tengah umat manusia. Ia memanggil 12 murid yang khusus diangkat, dijadikan sebagai rasul. Ini adalah khusus 12 rasul yang tentunya tidak diturunkan kepada keturunannya, tetapi khusus hanya untuk ke-12 rasul itu. Dipanggil dan diutus. Antara panggilan dan pengutusan ada pemuritan. Dan ketika murid-murid ini sudah waktunya untuk pergi mempraktekkan pengajaran, diberikan kuasa oleh Tuhan agar berita kabar baik dari Allah dinyatakan kepada banyak orang. Prinsip yang penting ialah murid-murid dengan rela memberitakan Injil Kerajaan Surga agar banyak orang dari orang-orang pilihan yang ada di antara bangsa-bangsa, khususnya yang ada di antara orang Israel, untuk kembali kepadanya, kembali memiliki hubungan pribadi dengan Allah sendiri. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari
dari ayat Injil Matius pasal 10 sampai dengan ayat 15 ialah bagaimana setiap murid diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan. Karena bukan untuk menyampaikan firman dengan hikmat manusia, tetapi menyampaikan firman dengan kuasa datangnya dari Allah. Hal ini menjadi penting sekali. Setiap orang bisa menyampaikan firman Tuhan yang tertulis, mempelajarinya, dan berargumentasi atas firman Tuhan ini. Tetapi tidak semua orang diberikan otoritas, kuasa, dan kekuatan dari Allah untuk mendapatkan kewibawaan dari Tuhan ketika menyampaikan, mengajarkan, memproklamasikan firman Tuhan. Itulah sebabnya ada banyak orang pandai untuk membicarakan firman Tuhan. Argumentasinya baik, perdebatan terjadi, dialog dan diskusi dapat ditampilkan, tetapi isinya, kekuatannya kosong, karena tidak didampingi atau diurapi dengan kuasa dari Allah. Itulah sebabnya saudara dan saya, ketika menyampaikan firman Tuhan, sesederhana apapun atau sesukar apapun penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan kepada pihak yang mau mendengar, para audiens, tentulah kita selalu meminta kuasa, otoritas, kekuatan dari Roh Allah, agar firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Dan tentunya ada orang-orang yang sudah dipersiapkan atau menanti-nantikan firman Tuhan untuk diberitakan, diajarkan. Ini hal yang kedua yang perlu untuk kita ingat sebagai orang-orang Kristen. Yang ketiga, di dalam kita memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil Kerajaan Allah, perlu memperhatikan yang mana yang harus diprioritaskan dan yang mana yang hanya sekedar untuk diperlengkapi bagi kita. Tentunya ada visi dan misi yang dibebankan atau dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Khusus pada momen di mana 12 rasul ini diutus sebelum kematian, kebangkitan Kristus, mereka diutus dengan cara yang khusus pada konteks waktu itu, hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tentu banyak orang-orang Israel dari suku Israel, tetapi domba-domba yang hilang yang telah ditentukan Tuhan itu bukanlah semuanya ada di antara umat orang Israel. Artinya ada misi khusus yang diletakkan di hati para murid 12 rasul itu. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kadangkala kita yang memiliki pengalaman, pengetahuan, bahkan kemampuan untuk menjangkau jiwa-jiwa, perlu memperhatikan apa beban yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita memberitakan Injil di satu tempat tertentu atau tidak? Atau untuk keseluruhan, melalui bagaimana media-media yang digunakan. Apakah secara pribadi, apakah melalui kebangunan rohani, atau kita menyampaikannya dengan cara kita menyampaikan dengan menggunakan traktat atau yang lainnya. Nah, saudara, ini yang menjadi pergumulan setiap orang. Ketika orang-orang percaya ingin memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus, berdoa, bergumul, menyampaikan kepada Tuhan, hal mana dan bagian yang mana yang perlu diberitakan, kepada siapa dan pada waktu yang seperti apa. Selalu perlu perencanaan dalam pemberitaan firman. Selalu perlu pemberian diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tidak sembarangan dan sesuka hati. Hal yang berikutnya yang perlu kita perhatikan ialah apa yang tidak perlu kita prioritaskan di dalam pemberitaan Injil. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik kita, tubuh kita, bawalah secukupnya. Di dalam pengutusan murid-murid, dalam konteks Kristus belum wafat di atas kayu salib, belum bangkit dari kematian, murid-murid diberikan suatu pembelajaran. Ketika pergi memberitakan firman, memberitakan Injil Kerajaan Surga, ada hal yang tidak perlu menjadi sesuatu yang wajib dicukupkan.
Misalnya soal membawa apa yang menjadi bekal, baik itu sandang, pangan, atau perjalanan. Itu menggunakan apa? Jadi ini adalah sesuatu yang tidak substansial. Ketika kita memberitakan firman, memberitakan kabar baik, apa yang ada pada kita, kita gunakan. Jadi kita tidak terlebih dahulu memikirkan persoalan uang, bekal, atau hal-hal yang berkaitan dengan kecukupan, dana, biaya, kekuatan. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah kalau sudah cukup, kita gunakan apa yang ada untuk menjadi sarana pemberitaan Injil. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen hanya mampu memberitakan kabar baik melalui apa yang dimiliki hanya di sekitar tempat tinggal, tempat pekerjaan, atau melalui media sosial, media cetak, gunakanlah itu seoptimal mungkin. Kita perlu tahu batasan yang kita miliki. Jadi kita tidak seperti meniru-niru orang lain. Wah, orang lain bisa loh. Kebaktian rohani itu mengundang ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Saya punya ambisi mau seperti itu. Tidak bisa sama. Setiap orang punya takaran dan ya kecukupan yang diberikan Tuhan. Jadi saudara mesti perlu untuk memperhatikan bagian itu. Jadi di sini Tuhan Yesus di dalam Injil Matius memberikan kepada saudara dan saya suatu pemahaman yang mendasar, hal yang sangat esensial, agar ketika kita pergi di sebuah kota, di sebuah tempat, dan ketika kita pergi memberitakan Injil itu, ternyata ada orang-orang yang tidak suka, atau kota itu tidak mau, bahkan sangat mau menyingkirkan orang-orang Kristen. Ketahuilah, orang-orang yang seperti itu, atau kota seperti itu, akan mendapatkan satu penghakiman seperti Sodom Gomora. Lebih menakutkan dari Sodom dan Gomora. Kita tahu kisah Sodom Gomora, bukan? Bagaimana kota ini begitu jahatnya, sehingga Tuhan hukum dengan api belerang dari surga. Nah, kalau kita memberitakan Injil, entah melalui media cetak, media elektronik, media sosial, atau melalui pemberitaan Injil dengan ya KKR, atau dengan pemberitaan firman di tempat-tempat publik, dan banyak orang tidak menerima, bahkan menolak kehadiran gereja, menolak kehadiran orang-orang Kristen. Ketahuilah, sadarilah, pahamilah bahwa tempat itu akan mendapatkan penghukuman lebih menakutkan dari apa yang dialami oleh orang-orang Sodom Gomora. Jadi penghakiman dan penghukuman Tuhan tetap berlangsung sebelum finalitasnya di dalam akhir zaman. Ini apa yang dituliskan di dalam Injil Matius. Sungguh tidak mudah untuk memahami bagian ini. Bukan hanya Matius yang memberikan pengertian ini, tetapi juga Markus, juga Lukas. Jadi Markus, Lukas, dan Matius adalah rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan dan memberikan catatan penting dari firman yang disampaikan Kristus. Saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari kota itu. Kota itu yang mana? Kota itu yang apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, lalu kita keluar. Kita tidak perlu memaksa, kita tidak perlu mengintimidasi, bahkan tidak perlu memberikan semacam pembelaan secara fisik atau berapologetika dengan ngotot gitu, tetapi kita hanya serahkan kepada Tuhan. Pada saat orang-orang yang mendengarkan berita Injil Yesus Kristus, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di luar Yesus Kristus pasti binasa, maka mereka yang menolak dan terus menolak, bahkan satu kampung atau satu kota menolak, ketahuilah tempat itu akan sedang menerima penghakiman dan penghukuman sama beratnya atau lebih berat dari penghakiman terhadap Sodom Gomora. Ini pernyataan yang sangat tidak mudah dimengerti, tetapi faktanya kita bisa saksikan bahwa memang kita tahu begitu banyak orang yang menolak Kristus. Dan mereka yang menolak Kristus pasti menerima penghukuman kekal selama-lamanya. Ini diajarkan oleh Tuhan. Di pasal 10 saya lanjutkan ayat 16 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Firman Tuhan ini diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Matius, juga kepada Markus dan Lukas. Yang pertama dari ayat-ayat ini yang kita pelajari adalah orang Kristen, murid-murid Kristus mesti bijak dan mesti cerdik, harus berhati-hati ketika diutus memberitakan Injil Yesus Kristus dalam dunia yang kompleks, multikultur, multi-religion, harus bijak dan cerdik. Kenapa? Karena memang kita diutus di antara serigala-serigala. Kita tahu ini adalah peribahasa yang sungguh tidak mudah dimengerti. Kalau kita pahami ada domba di tengah serigala, berarti kalau saya dan saudara yang Kristen adalah domba, maka saudara dan saya sedang melakukan suatu pemberitaan kabar baik, dan mereka yang ada di antara kita, di antara waktu pemberitaan itu adalah serigala-serigala. Di dalam media sosial, maupun media cetak, maupun media elektronik, di tengah-tengah masyarakat, waspada, hati-hati, ada serigala yang ingin mencoba mencabik-cabik, menerkam, menghancurkan orang-orang Kristen. Serigala bisa berbulu domba loh. Artinya dia pura-pura jadi orang baik, jadi orang yang bisa menghargai, tapi sebenarnya bisa jadi mereka adalah serigala yang menakutkan, yang buas, yang kejam, yang meremehkan, melecehkan. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi sebagai orang Kristen, Anda dan saya perlu bijaksana mengeluarkan kata, kalimat, perbuatan, agar kesaksian kita adalah kesaksian yang sepenuhnya hanya memberitakan Injil Yesus Kristus. Di ayat 17 dikatakan demikian, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Jadi waspada. Jadi ketika saya menyampaikan firman melalui media sosial, saya juga waspada, hati-hati. Pilihan kata, pilihan kalimat, contoh, ilustrasi harus waspada. Karena banyak serigala yang mencoba untuk mencabik-cabik kekristenan, menghina, melecehkan, merendahkan. Dan Tuhan Yesus sudah memberi peringatan. Cerdik artinya kita gunakan, manfaatkan pengajaran ini dengan baik dan benar. Bijaksana berarti pilihan kata, pilihan kalimat, pilihan contoh harus benar-benar diperhatikan. Jadi waspada terhadap semua orang. Tidak peduli apakah dia orang-orang terpelajar atau orang-orang biasa, apakah dia penguasa atau pengusaha, apakah dia orang yang berotoritas secara politik, ekonomi, atau kekuasaan, kita tetap harus waspada dalam pemberitaan Injil. Mengapa? Karena ada yang mau menyerahkan kamu ke majelis agama. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat orang-orang Kristen yang terpleset menggunakan kata-katanya, pilihan katanya, bahkan menanggapi pendapat atau isu atau pemikiran dari orang dunia, dari orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, lalu menanggapi dengan emosi, lalu keluarkan kata-kata yang mencemarkan diri sendiri. Hati-hati. Mereka akan berupaya mencari celah, mencari cara supaya kita dijebak, lalu diadukan, lalu kemudian dibawa ke pihak berwajib, dianggap menista agama, meremehkan agama. Itu sebabnya dalam pemberitaan Injil tidak perlu dan sangat tidak penting mengabarkan yang tidak diajarkan di dalam Injil Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika saya memberitakan Injil, tidak akan pernah dan tidak akan pernah mau untuk terlibat di dalam debat-debat kusir, apalagi menyampaikan pendapat mengenai keyakinan keagamaan yang bukan saya percayai. Jadi saya sebagai orang Kristen hanya memberitakan Injil Yesus Kristus. Orang lain mengerti, puji Tuhan. Orang lain tidak mengerti, itu urusan orang itu. Karena apa? Orang itu sudah mendengarkan berita Injil.
Orang itu sudah mendengarkan, mau suka, nggak suka, seneng, nggak seneng. Mereka sudah mendengarkan. Dan pada waktunya di hari penghakiman, pada kedatangan Tuhan kembali, mereka yang keras kepala, keras hati, orang-orang kafir, penyembah berhala, orang-orang jahat akan dihukum seturut dengan ketentuan Tuhan Allah. Maka itu mari kita waspada dan hati-hati. Karena seperti yang Tuhan katakan, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ternyata ada banyak orang yang tidak mengenal Allah. Allah yang disembah itu imajinasi. Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang tidak seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Namanya mirip, panggilannya mirip, tapi bukan Allah yang disembah orang Kristen. Jadi harus satu hati ya. Jadi bisa mirip aja, ceritanya juga bisa mirip-mirip. Tapi bukan ajaran Alkitab. Kalau bukan ajaran Alkitab, tidak perlu dijawab, tidak perlu digubris. Namanya juga bukan ajaran Alkitab. Berikutnya adalah apabila mereka menyerahkan kamu, jadi bisa jadi kan ada banyak orang Kristen yang dituduh atau dianiaya, bahkan diremehkan, dilecehkan, direndahkan, bahkan dibawa ke pengadilan. Nah, orang Kristen nggak perlu khawatir. Mengapa? Yang pertama, itu sebabnya di awal sudah dikatakan Tuhan Yesus, bijak, cerdik, jangan sembarangan mengucapkan kata kalimat. Tak perlu memakai dan menggunakan kepercayaan yang kita tidak percayai. Cukup Alkitab. Di luar itu kita tidak percaya sebagai kebenaran. Karena itu, kalaupun itu terjadi, kita tidak perlu khawatir karena jawaban-jawaban kita, jawaban yang nantinya diberikan hikmat bijaksana dari Roh Allah. Agar kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran Injil Yesus Kristus dengan sesungguh-sungguhnya. Selanjutnya, di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 21 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah, ini adalah nasihat-nasihat praktis untuk kita dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat degradasi moralitas terjadi di mana-mana. Degradasi moralitas terjadi di mana-mana. Anak memberontak melawan orang tua. Pemerintah tidak mensejahterakan rakyat. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Korupsi terjadi di mana-mana. Pernikahan sejenis, pernikahan kawin cerai itu terjadi di mana-mana. Degradasi amoralitas itu menjadi realitas bahwa memang manusia itu jahat di hadapan Allah. Bahkan terjadi pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengendaki pernikahan monogami, laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, satu laki-laki, satu perempuan, tidak lebih dari itu. Tetapi kenyataannya dalam sejarah, di Alkitab juga dituliskan, ada orang yang menikah lebih dari satu istrinya, ada orang yang melakukan perzinahan secara rohani, ada orang yang melakukan amoralitas, pernikahan sejenis, ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan kejahatan-kejahatan seperti itu makin lama makin bertambah. Sekalipun nampaknya ada orang yang mengaku Kristen tetapi melakukan amoralitas. Ada yang mengaku bermoral tapi hidupnya sangat membenci sesama, tidak memiliki cinta kasih dan kebenaran. Nah, orang-orang jahat seperti ini, Tuhan Yesus katakan waspada. Kita harus tahu bahwa sebenarnya banyak yang seperti itu. Kelihatannya beragama, tapi sebenarnya tidak bertuhan. Kelihatannya beribadah, tetapi sebenarnya menyembah berhala. Menyembah bintang, bulan, menyembah manusia, menyembah kuasa-kuasa gelap. Dan itu kejahatan makin lama makin kelihatan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Banyak kejadian-kejadian yang membuat orang Kristen takut. Karena apa? Ya karena takut dibunuh, takut dianiaya. Ketahuilah kita tidak perlu takut, karena kita memberitakan kabar baik. Yang pasti mesti bijak,
mesti cerdik, tetap berbuat baik, hidup suci, hidup kudus, hidup mulia, hidup berlaku adil, tidak korupsi, tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan perceraian, tidak poligami, tidak poliandri, tidak melakukan hubungan-hubungan yang cemar, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak melakukan penganiayaan dan sebagainya. Kita harus makin lama hidup makin baik. Itu yang Tuhan kehendaki, hidup kudus, kudus dalam segala hal. Jadi, hal inilah yang perlu kita lakukan. Ayat 26-33, Injil Matius, demikian firman Tuhan. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Di sini Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan sekaligus penghiburan untuk kita tetap maju memberitakan kabar baik. Beritakan kabar sukacita kepada banyak orang. Kita tidak perlu takut, hidup kita, nyawa kita miliknya Tuhan. Kita ada di dalam genggaman kasih-Nya. Kalaupun apabila terjadi penganiayaan, kita mengalami penderitaan karena berita Injil yang kita sampaikan, karena hidup kudus, karena hidup mengandalkan Tuhan, ketahuilah Tuhan mengasihi kita. Karena kita menyatakan bahwa di dalam dan melalui Yesus Kristus sajalah keselamatan, hidup kekal, dan melaluinya saja kita bisa mengenal Bapa yang benar, mengenal Allah yang sejati, dan oleh Roh Kudus-Nya kita mendapatkan kekuatan penghiburan itu. Tuhan memberikan kepada kita satu dorongan untuk semakin berani menjadi pelaku firman dan semakin sungguh-sungguh menyaksikan Kristus di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, orang-orang Kristen, untuk menyaksikan Kristus dimanapun dengan benar, dengan suci, dengan adil. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita tidak perlu ragu untuk menyatakan kasih dan kebenaran Kristus dengan penuh kesungguhan hati. Bagikanlah kabar baik kepada siapapun dengan cara yang bijak, dengan penuh cinta kasih, dan tetap rendah hati. Hal-hal yang tidak perlu kita gubris, kita tidak perlu sampaikan, kita stop. Hal-hal yang bisa menjadi sesuatu yang menghalangi kita memberitakan Injil, kita singkirkan. Kita buang hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang menolong dan memberi pengertian agar kami tetap menjadi saksi Kristus seperti murid-murid-Mu, para rasul-Mu yang Kau panggil, Kau utus, Kau urapi dengan kuasa-Mu agar menjadi saksi Kristus, menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Demikian juga kami. Ajar kami bijaksana dan cerdik di dalam memberitakan kabar baik. Di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah serigala-serigala yang menakutkan, tetap kami stabil dan setia kepadamu. Tolong kasihani kami, dan berapa banyak orang yang mendengarkan berita Injil dari mulut kami, biarlah mereka adalah orang pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.